Oke, kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kita akan bahas mengenai trigonometri. Jadi trigonometri ini sebenarnya formula atau hafalannya itu simple, tapi mungkin ide-ide abstrak yang mungkin akan bermunculan di sini itu banyak. Jadi mungkin akan muncul tipe soal yang berbeda tiap tahunnya. Karena ini soalnya itu kalau dimodifikasi bisa luas banget kayak gitu. Nah, misalkan kayak UTBK pada tahun 2020 yang saintek ini, nilai dari sekan 40 derajat plus sekan 80 derajat plus sekan 160 derajat. Nah, yang kita ketahui biasanya kan sudutnya itu istimewa, kayak 0, 30, 45, 60, 53, 37 kayak gitu. Tapi di sini berbeda semua. Jadi kita tahu bahwa sekan X itu kan sama dengan 1 dibagi dengan cos X. Jadi kebalikannya ya. Jadi kita ganti aja, sehingga kita peroleh 1 dibagi cos 40 ditambah 1 dibagi cos 80 ditambah 1 dibagi cos 160. Sehingga dapat kita kalikan silang aja ini, kita samakan penyebut. Sehingga kita peroleh kayak gini. Ingat bahwa cos X plus cos Y itu kan sama dengan 2 cos X plus Y dibagi dengan 2. Dikalikan dengan cos X dikurangi Y dibagi dengan 2. Karena ini memang formula yang mesti dihafalkan. Karena untuk memecah bentuk kayak gini diperlukan formula kayak gini, karena nanti yang paling mudah itu mengubah ke dalam bentuk perkalian kalau dalam trigonometri itu, supaya nanti bisa ada yang dicoret-coret kayak gitu. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui adalah kalau ada bentuk kayak gini, yaitu 2 cos X cos Y itu sama dengan cos X plus Y ditambah cos X dikurangi Y, yaitu untuk membantu kita dalam menyelesaikan yang bawah ini. Nah, jadi dari situ dapat kita substitusikan aja. Ditemukan 1 dibagi cos 40 derajat. Yang atas kan ada duanya, itu alami dari sananya. Kemudian dikalikan dengan cos 120 derajat, cos 40 derajat. Dibagi dengan setengah dikalikan cos 240 derajat plus cos 80 derajat. Ini ada setengahnya, karena 2 di sini pindah ke ruas kanan. Jadi setengah kan. Sehingga ditemukan seperti ini. Ini yang setengah bisa naik ke atas nanti. Cos 120 derajat itu kan nanti ketemunya adalah negatif setengah. Karena kan kuadran 2 itu cos itu negatif. Jadi lewatnya 180. Jadi nanti sama dengan negatif cos 60 derajat. Jadi hasilnya adalah negatif setengah. Negatif setengah dikalikan dengan 2, yaitu negatif 1. Negatif 1 dikalikan dengan ini nanti kan kebalik. Jadi negatif 1 dikalikan dengan 2 kita peroleh negatif 2. Kemudian kita hitung lagi, kita ketemu kayak gini. Nah, karena kan cos 240 derajat itu nilainya adalah negatif setengah. Nah, dari sini ini bisa kita samakan aja penyebutnya, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, yang kita ketahui kan kalau dalam bentuk ini kan nanti bisa kita ubah juga. Ini ada bentuk kayak gini, ini bisa kita ubah juga. Nah, jadi dilihat aja, ingat bahwa cos 2x itu kan salah satu bentuknya dari 3 bentuk itu kan 2 cos kuadrat X dikurangi 1. Jadi itu dapat kita ubah ke bentuk kayak gini, yaitu negatif setengah ditambah cos 80 derajat dikurangi 1 dikurangi cos 80 derajat dibagi dengan negatif setengah cos 40 derajat plus setengah cos 120 derajat plus setengah cos 40 derajat. Jadi yang ini tetap dari yang awal memang kayak gini, yang ini tetap kayak gini, yang diubah adalah yang ini, yang negatif 2 cos kuadrat 40 derajat, sama yang bawah ini diubah yang perkalian ini. Nah, ini kita panjangkan aja supaya nanti bisa ada yang dicoret. Nah, ini ada negatif setengah cos 40, ada setengah cos 40, jadi bisa hilang. Kemudian yang atas ini ada cos 80 hilang. Ini ada negatif setengah sama negatif 1, yaitu negatif 3/2 dibagi dengan setengah dikalikan negatif setengah, sehingga diketemukan hasil akhirnya adalah sama dengan 6. Jadi ini adalah jawabannya. Kita lanjut ke soal yang kedua, UTBK pada tahun 2021 yang saintek. Jika pada segitiga ABC dengan cos A sama dengan 1/5/5 dan panjang AB sama dengan panjang BC, maka sin B sama dengan titik-titik T.
Yang pertama kita pikirkan kan kalau AB sama dengan BC berarti segitiga itu adalah segitiga sama kaki. Nah, jadi kalau digambarkan bisa kayak gini. Ya, awalnya kayak gini, tapi kan biasanya kebanyakan di buku itu kalau trigonometri, kalau pakai sudut itu kan yang menjadi titik sudutnya itu ditaruh di bawah, bisa di kanan atau di kiri. Jadi kita balik aja gambarnya, sebenarnya sama. Di soal diketahui bahwa cos A adalah akar 5/5. Cos itu kan ini dibagi ini, jadi akar 5 dibagi dengan 5. Ini kenapa bisa tahu akar 20? Ya dari sini 5 kuadrat dikurangi akar 5 dikuadratkan, yaitu menjadi akar 20. Nanti kan diakarkan lagi. Kita tahu bahwa besar sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Maka dapat kita tuliskan kayak gini ya, langsung aja. Nah, kesalahan pakai cara ini itu kita nggak bakal mencermati bahwa nanti ketika AB sama dengan BC berarti kan segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki itu kan sudut-sudutnya itu kan ada yang sama besarnya. Kalau AB sama dengan BC berarti kan sudut yang di sini ini nanti sama di sini. Jadi sudut C itu nanti besarnya sama dengan sudut A. Jadi kalau ada kayak gini, ini nanti A ditambah A. Karena kenapa? Karena A sama dengan C. Jadi C-nya bisa diganti ke dengan A. Nah, masalahnya di sini kalau nggak cermat siswa itu bisa langsung aja pakai sifat trigonometri, pakai formula. Jadi langsung ini dipanjangkan kayak gini. Sementara kita tahu kalau untuk C-nya sendiri itu nanti itu kan sudutnya itu sama dengan A kalau dilihat. Besarnya itu kan sama. Nah, jadi bisa aja dari awal langsung kita ganti. Nah, jadi ini cara pengerjaan yang salah. Benarnya gimana? Ya benarnya kayak gini. Jadi sebenarnya kalau ketika digambar itu segitiganya ini itu cuman yang titik sudut A aja. Kita nggak tahu di sini B atau C, terserah itu D atau E, nggak tahu. Jadi pokoknya yang diketahui di soal adalah cos A itu sama dengan akar 5/5. Nggak peduli titik sudut yang lain ini namanya apa. Jadi nggak terkait dengan ABC kayak yang tadi. Nah, dari sini kita temui bahwa besar sudut C itu sama dengan besar sudut A. Dan panjang AB sama dengan panjang BC. Dari sini, karena sudutnya itu besarnya sama, berarti sin C itu sama dengan sin A. Cos C itu sama dengan cos A. Nah, di sini diketahui lagi bahwa besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Dengan kata lain adalah penjumlahan dari besar sudut A, besar sudut B, dan besar sudut C. Sehingga ketemu kayak gini. Nah, yang disuruh mencari adalah sin B. Jadi di sini kita ubah B sama dengan. Jadi B sama dengan 180 derajat dikurangi A plus C. Dari sini ini bisa kena sin, ini bisa kena sin. Sehingga bisa kita tuliskan sin B sama dengan sin 180 derajat dikurangi A plus C. Yaitu sama dengan ini kalau lewat 180 derajat, kita hanya perlu memperhatikan tandanya aja. Kalau sin kebalikannya cos, tapi kalau lewat 180 derajat itu nggak perlu dibalik. Yang perlu dibalik itu ketika kita melewati 90 derajat sama 280 derajat. Kayak sudut 90 derajat plus X kayak gitu. Atau 90 derajat min X. Atau 270 derajat plus X atau 270 derajat itu dikurangi X. Itu nanti kalau cos jadi sin, kalau sin jadi cos, kalau tangan jadi kotangan. Jadi dibolak-balik kayak gitu. Berhubung kita di sini lewat 180 derajat, langsung aja tetap sin. Nah, di sini kan kita tahu kalau C tadi itu kan sama dengan sudut A kan, sama tadi besarnya. Jadi kita gantikan aja A plus C sama dengan A plus A, yaitu 2A di sini. Jadi sekarang kita punya sin 180 derajat dikurangi 2A. Karena lewatnya 180 derajat, maka kalau sin ya tetap sin, nggak perlu diubah. Nah, di sini langsung kita aja tulis sin. Sudutnya gimana? Besar sudutnya yang ada dalam sin itu 2A. Kalau 180 derajat dikurangi 2A, kemungkinan ada di kuadran 1 atau enggak di kuadran 2. Paling enggak curiga kita lebih ke kuadran 2 karena kan 180 derajat itu lebih dekat ke kuadran 2.
Sin kalau di kuadran 2 itu kan positif, jadi di sini nggak perlu kita tambahkan negatif. Di depannya sin ini sudah positif, ya udah gitu aja. Kita tahu bahwa sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Di soal tadi diketahui bahwa ada cos A itu sama dengan akar 5/5. Dan dari gambar situ dapat kita cari sin A-nya pula. Sehingga sama dengan 2 dikalikan akar 20 dibagi 5 dikalikan akar 5 dibagi 5. Sehingga diperoleh 20 dibagi 25 yaitu sama dengan 4/5. Ini hasil akhirnya. Nah, buat yang bingung representasi awal segitiganya tadi kayak gini ya. Untuk segitiganya. Next soal yang ketiga. UTBK pada tahun 2020 yang saintek. Jika daerah hasil fx itu sama dengan 4 plus 2a sin x cos x, itu sama dengan daerah asal dari gx, yang tidak lain sama dengan akar 8x dikurangi x kuadrat, maka berapakah nilai a kuadratnya itu? Nah, jadi di sini kita punya fx disuruh mencari daerah hasil atau range, kemudian kita disuruh mencari daerah asal dari gx. Nah, ketika kita mencari daerah hasil dari fx, yang perlu kita ketahui di sini ada 2, di sini juga ada sin x cos x. Ini bisa kita sederhanakan dulu, yaitu menurut ini sin 2x itu kan 2 sin x cos x. Nah, jadi fx itu dapat kita ganti menjadi sama dengan 4 plus a sin 2x. Kita tahu bahwa nilai sin itu kalau paling minimum itu adalah negatif 1 dan paling maksimum adalah plus 1. Maka range-nya adalah, anggap saja sin ini ketika sinnya ini bernilai negatif 1, maka kan ini jadi 4 ditambah a dikalikan negatif 1, yaitu berarti 4 dikurangi a. Ini ketika sin 2x nya itu sama dengan negatif 1. Kemudian di sebelah kanan yaitu ketika x nya itu ketika sin 2x nya ini nanti nilai maksimumnya, yaitu ketika maksimum, yaitu ketika sama dengan 1. Berarti kan kalau a dikali 1 kan sama dengan a, jadi 4 plus a, yaitu dapat kita tulis seperti ini. Ini ketika sin 2x nya itu sama dengan 1. Sehingga kita punya range-nya dari fx, yaitu yang ini ya. Jadi ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Nah, sekarang kita perlu mencari daerah asal dari gx. Gx tadi kan akar 8x dikurangi x kuadrat. Ingat syarat akar, yaitu lebih dari sama dengan 0. Jadi yang ada di dalam akar ini nanti harus lebih dari sama dengan 0. Karena nanti ini bisa kita hitung aja, yaitu 8x dikurangi x kuadrat lebih dari sama dengan 0. Sehingga ini bisa kita faktorkan, yaitu menjadi x dikalikan 8 dikurangi x lebih dari sama dengan 0. Dari sini bisa kita buat pembuat 0, yaitu x sama dengan 0. 8 dikurangi x sama dengan 0, maka x-nya itu sama dengan 8. Di sini kita punya 2x, yaitu 0 dan 8. Jadi di sini bisa kita buat garis bilangan kayak materi-materi yang sebelumnya. Di sini 0, di sini 8. Ini bulatan penuh karena ini tanda lebih dari sama dengan, karena ada sama dengannya. Kita cek, misalkan kita sebutkan aja 2000. Oh, 2000 dikalikan 8 dikurangi 2000 pasti hasilnya kan negatif. Berarti yang ada di kanan 8 ini nanti negatif. Nah, di antara 0 sama 8 kita pilih aja 1. 1 dikalikan 8 dikurangi 1 adalah positif, yaitu 7. Sehingga di sini positif. Kemudian di kirinya negatif. Cek aja kalau misalkan nggak percaya. Nah, jadi ini bisa dicoba-coba aja ya. Terserah yang mau disebutkan berapa, tapi asalkan dalam rentang itu diperbolehkan. Coba-coba ya. Nah, jadi di sini nanti yang diminta adalah yang lebih dari sama dengan 0. Artinya kan kita pilih yang positif ya, kayak gini. Jadi daerahnya itu kayak gini. Jadi yang diarsir adalah ini. Jadi domain gx-nya adalah 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 8. Kita sudah punya daerah hasil dari fx dan domain dari gx. Sehingga tinggal kita samakan aja. Nah, kan kalau kita lihat ya dari sini, kalau kita lihat di sini 4 dikurangi a, di sini 0. Yang di kanan 4 plus a, di sini 8. Sehingga tinggal kita samakan aja, 4 dikurangi a itu sama dengan 0. Sehingga ditemukan ke yang bawah ini. 0 sama dengan 4 dikurangi a, yaitu a sama dengan 4. Sama pula kalau misalkan kita menggunakan yang kanan, 4 plus a sama dengan 8, maka a sama dengan 4. Yang ditanyakan di soal adalah a kuadrat. Jadi tinggal 4 dikalikan 4, yaitu sama dengan 16. Jadi ini adalah hasil akhirnya.
Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.